Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Jumat Agung. Kita bersyukur karena kasih Tuhan dinyatakan kepada kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Kasih Tuhan bukan kasih yang teori saja, tapi kasih yang dimanifestasikan secara nyata. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu karena berkat kemurahan-Mu sampai saat ini. Kami ada karena anugerah dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini kita mulai dengan Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara yang dikasih Tuhan, negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia ini yang memakai kalung salib atau aksesoris salib adalah Brazil dan Meksiko. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Pew Research, sekitar 45% orang dewasa di Meksiko memakai dan membawa simbol salib dalam kesehariannya. Begitu juga di Brasil, sekitar 50% umat Katolik memakai aksesoris salib dalam aktivitasnya. Berbicara tentang salib, ada orang yang sangat membenci salib dan bahkan berusaha untuk meniadakan simbol-simbol salib. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sudah mengatakan bahwa pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Di hari Jumat Agung ini, kita mengingat kembali akan peristiwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia menderita di atas salib oleh karena kita. Dia menjadi substitusi untuk menggantikan kita dalam menerima semua kutuk dan hukuman akibat dosa. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang 3 makna dari salib Kristus. Makna yang pertama adalah salib merupakan bukti kasih Allah yang begitu besar atas kita. Dalam surat Roma pasal 5 ayat 8 ini dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Walaupun kita adalah orang-orang yang berdosa dan yang tidak layak, yang seharusnya binasa, tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah bukan Allah yang sekedar berwacana, berbicara, dan berteori belaka. Tapi Allah adalah Allah yang sungguh-sungguh menyatakan dan membuktikan akan kasih-Nya dengan cara berkorban bagi kita. Dia masuk dalam dimensi manusia. Dia berinkarnasi menjadi sama dengan kita dan berkorban sampai mati di atas kayu salib oleh karena kasih-Nya kepada saudara dan saya. Makna yang kedua adalah salib merupakan pertukaran yang agung. Di situ terjadi substitusi, pertukaran, di mana kitalah yang seharusnya binasa, tapi Tuhan Yesus menggantikan diri kita. Dia menanggung semua beban dosa, kutukan yang seharusnya kita terima. Tuhan Yesus mengambil dan menanggung apa yang seharusnya menjadi bagian kita, yaitu hukuman dosa, supaya kita menerima anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal oleh karena kesucian-Nya. Dalam Yesaya 53 ayat 5 tertulis, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilur-Nya kita menjadi sembuh. Makna yang ketiga, saudara, salib adalah kemenangan
atas kuasa maut dan kuasa setan. Orang-orang mungkin melihat pada waktu itu Yesus mengalami kegagalan karena kematiannya di atas salib. Tapi mereka tidak mengerti bahwa salib adalah kemenangan, di mana kematiannya melucuti kuasa dosa dan maut. Dan kuasa salib Kristus itu mengubah kutuk menjadi berkat, mengubah kutuk menjadi kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kesempatan masih tersedia bagi saudara. Kalau saudara mau selamat, menerima anugerah hidup kekal, percayalah kepadanya dan terimalah Dia dalam hidup saudara. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia, berkorban di atas kayu salib. Engkau mati, namun Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga, dan Engkau naik ke sorga dan akan datang kembali di akhir zaman. Aku percaya dan menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Ampunilah segala dosaku dan pimpinlah hidupku sekarang dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara, serta setialah sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di hari Jumat Agung ini, kami kembali mengingat akan sengsara-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib, pengorbanan yang luar biasa, yang membuktikan akan kasih-Mu yang nyata. Terima kasih untuk kasih-Mu atas kami, orang-orang yang berdosa dan yang tidak layak, yang seharusnya binasa, tapi kedatangan-Mu dan pengorbanan-Mu membebaskan kami dari segala kutuk dosa, dan kami dianugerahi keselamatan dan hidup yang kekal. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia, menghargai karya pengorbanan-Mu, dan senantiasa tekun dalam iman, mengasihi-Mu sampai akhir hidup kami. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, sertai kami dengan kuat kuasa-Mu, agar kami menjadi pemenang-pemenang dalam segala perkara. Lawatlah setiap kami, lawat setiap pergumulan, setiap permohonan doa yang disampaikan. Nyatakanlah pertolongan, kuasa, mujizat, dan karya-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih karunia-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu Tuhan Yesus dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.